Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan pengisian BKD pada aplikasi Sister. Nah, untuk pengisian BKD pada aplikasi Sister itu dapat diakses setelah kita login ke aplikasi Sister. Lalu ada menu yaitu layanan BKD. Nah, di sini untuk layanan BKD terdapat dua submenu yaitu rekap kegiatan dan juga asesor BKD. Nah, untuk melihat pengisiannya kita masuk ke rekap kegiatan, nanti akan muncul di sini adalah layanan BKD. Seperti yang kita tahu bahwa beban kerja dosen ataupun BKD adalah gambaran beban SKS dosen dalam melaksanakan tridharma dalam satu semester. Nah, di sini ada layanan BKD yang memang harus diisi yaitu semester genap tahun 2020-2021. Nah, untuk mengisinya di sini kita tinggal mengklik yang di bagian kolom laporan. Di sini adalah belum diisi ataupun isi laporan kinerja. Kita tinggal diklik saja untuk isi laporan kinerja. Nah, nanti di sini ada beberapa informasi terkait pengisian BKD, yaitu mulai dari tanggal pengisian BKD tersebut dan juga menu-menu ataupun layanan beban kerja dosen tridharma untuk BKD-nya itu sendiri. Nah, di sini adalah laporan kinerja. Saya contohkan untuk mengisi yang semester genap tahun 2020-2021. Yang pertama yang perlu diperhatikan adalah satu biodata. Nah, di sini untuk di bagian biodata, kita harus betul-betul mengecek kalau misalnya sebelumnya kita sudah mengisi untuk profil biodata diri, ya kan ya, di sana kita bisa menambahkan biodata, update biodata dan sebagainya. Nah, maka akan secara otomatis akan muncul di bagian biodata di sini. Selain itu juga yang perlu diperhatikan, kita bisa menarik yaitu kinerja dari portofolio yang sebelumnya kita sudah isi di sini. Ya, dari menu-menu yang ada di Sister tersebut, mulai dari profil, kualifikasi, kompetensi, dan sebagainya. Nah, sehingga di sini karena sistem daripada Sister itu sendiri yaitu adalah tinggal tarik dan approve, ya. Nah, sehingga kita tinggal bisa menariknya dari portofolio yang sebelumnya sudah diisi ya oleh dosennya itu sendiri ataupun oleh perguruan tingginya itu sendiri. Nah, yang pertama kita tarik dulu kinerja. Di sini akan ada notifikasi, ya kan? Cari dan tarik kegiatan dari portofolio. Kita tinggal pilih ya untuk tarik kinerja. Nanti akan menyesuaikan dengan data portofolio yang sudah kita isikan sesuai dengan apa? Dengan semesternya. Kebetulan di sini semester genap 2020-2021. Nah, lalu yang selanjutnya di biodata kita cek nama, NIP untuk yang dosen PNS, ya kalau yang bukan dosen PNS berarti dikosongkan, lalu NIDN, status dosen, jabatan fungsional, dan seterusnya. Kalau misalnya dirasa ini ada yang keliru atau ada yang salah, nah berarti kita harus merubahnya di bagian profil, data pribadi, dan seterusnya. Sini. Tapi kalau misalnya datanya sudah sesuai, maka selanjutnya kita dapat mengerjakan tab selanjutnya. Ya, yaitu di bagian pelaksanaan pendidikan. Nah, di bagian pelaksanaan pendidikan, di sini di poin B, pelaksanaan pendidikan, ya bahwa dijelaskan untuk poin B pelaksanaan pendidikan itu mulai dari melaksanakan perkuliahan, mengikuti diklat, membimbing seminar, dan sebagainya. Semuanya menunya ada di sini sampai ke bawah. Nah, ini pun sama, langkahnya kita bisa langsung tarik kinerja dari portofolio. Jadi kita tarik dulu kinerja dari portofolio, ya tarik kinerja gitu, ataupun tadi sudah kita tarik kinerja dari portofolio, berarti sudah menyesuaikan kinerja portofolio di semester yang sesuai di pengisian BKD. Nah, di sini yang pertama di bagian B ada yaitu mengikuti diklat prajabatan golongan 3. Nah, kalau misalnya di semester genap kita pernah mengikuti prajabat golongan
di semester genap ini, maka tinggal kita isi kualifikasi diklat. Ataupun misalnya secara otomatis kalau sudah diisi oleh perguruan tinggi, itu nantinya akan di sini perguruan tingginya adalah operator perguruan tinggi yang terkait dari isian-isian tersebut. Nah, berarti pasti akan muncul di sini, ya. Akan muncul di sini nama kegiatan, bukti penugasan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya mau ditambahkan manual, kita tinggal klik kualifikasi diklat. Nah, di kualifikasi diklat di sini ada riwayat ajuan kualifikasi diklat. Lalu juga ada tambah ajuan kualifikasi diklat, lalu ada detail data, ubah data, hapus data, dan juga tambah dokumen. Nah, di sini sama dengan seperti kita menambahkan, mengupdate seperti yang ada di profil data pribadi. Nah, kalau kita mau menambahkan di sini, ada keterangan di sini, pengajuan data pekerti AA hanya dapat dilakukan kembali dengan berdasarkan tanggal sertifikasi tidak melebihi tanggal yang sudah ditentukan. Nah, di sini kalau menambahkan tinggal klik tambah, lalu di sini ada dua pilihan, yaitu pekerti AA ataupun non pekerti AA. Ya, kalau kita mengikuti diklat pekerti berarti tinggal diklik yang pekerti AA. Tapi kalau yang bukan dari diklat pekerti kita tinggal klik non pekerti AA. Nah, maka di sini akan ada form tambah diklat ya, mulai dari jenis diklatnya yang bisa kita pilih di sini, pelatihan profesional, lalu diklat prajabat dan sebagainya. Lalu setelah itu kategori dari diklatnya, pendidikan ataupun pelaksanaan pendidikan. Ini tinggal kita pilih, ya, menyesuaikan dengan diklat yang akan kita masukkan, lalu nama diklatnya, penyelenggara, dan seterusnya. Nah, di sini pun ada tanda merah. Ini tanda merah berarti wajib ya untuk diisi terus dan sampai ke dokumen yang memang harus diuploadkan sebagai bukti dari pelaksanaan diklat. Ya, kalau sudah tinggal diklik simpan, nanti setelah itu berarti kita tinggal refresh ataupun tarik kinerja dari portofolio. Jadi jangan menarik kinerja dari portofolio yang paling atas, kalau ini berarti keseluruhan, kalau yang ini berarti perbagian dari masing-masing submenu ataupun poin yang sedang kita tambahkan. Nah, tinggal refresh nanti. Nah, kalau misalnya sudah tambahkan, berarti akan muncul di sini untuk diklatnya. Lalu yang selanjutnya di sini adalah melaksanakan perkuliahan, tutorial, dan seterusnya. Nah, ini pun data ini itu adalah diambil dari feeder dikti, gitu ya. Jadi ini ketika kita diberikan amanah mengajar, ada SK mengajar dan sebagainya, biasanya diproses oleh perguruan tinggi ke feeder dikti. Nah, itu akan muncul di sini sesuai dengan semesternya. Ya, ataupun misalnya ketika udah muncul seperti ini, yang perlu diingat yang pertama adalah kita tidak boleh menghapus datanya. Ketika menghapus data nanti akan ada permasalahan, yaitu adalah ketika di poin kesimpulan memenuhi prasyarat daripada pengisian BKD, tetapi ketika nantinya dilaporkan itu ada data yang memang masih tidak hilang dari sister ini. Jadi di sini yang paling diutamakan adalah ketika pelaksanaan pendidikan ataupun pengajaran ataupun jumlah jam SKS dan sebagainya ini sudah otomatis. Di sini bisa kita, jadi tidak ada menu untuk menambahkan, hanya bisa satu adalah untuk ubah data dan juga delete. Tapi diusahakan jangan delete data, mendingan kita ubah. Contoh di sini misalnya adalah mengampu mata kuliah. Nah, ini tinggal ubah data, nanti akan ditarik ke bagian ubah data, ada nama mata kuliah, kelas kuliahnya, jumlah pertemuannya, beban SKS mata kuliah, dan seterusnya. Nah, maka di sini pun sudah ada perhitungan SKS mata kuliah yang diakui otomatis seperti itu. Ya, kalau misalnya ada yang diubah sudah sesuai, tinggal klik ubah data. Nah, nanti akan mengubah data sesuai yang tadi kita ubah datanya seperti ini. Nah, lalu di sini juga yang perlu diperhatikan ada status. Ya, status ini ada beberapa pilihan. Selesai berarti sudah selesai dilaksanakan perkuliahannya. Berlanjut berarti masih berlanjut perkuliahannya. Gagal, kalau gagal ini untuk mengklaim kalau misalnya ada kebocoran data
kita tidak mengampu mata kuliah tersebut, tetapi muncul di data sister kita, berarti tinggal pilih gagal. Nah, lalu yang selanjutnya adalah beban berlebih. Beban berlebih ini sesuai dengan POBKD. Kenapa? Di POBKD itu penjelasannya kalau tidak salah sesuai dengan rubrik di sini adalah bahwa kalau misalnya BKD dosen untuk per semesternya adalah 12 sampai dengan 16 SKS. Nah, kalau misalnya kita mengajarnya overload, ternyata setelah disatukan dengan pengabdian, penelitian, dan sebagainya, gitu, terlalu banyak jumlah SKS-nya, berarti kita tinggal pilih saja beban berlebih. Seperti itu. Kalau sudah, tinggal ubah status. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga, kita dapat mengeceknya di bagian kesimpulan. Ya, jadi sambil mengecek, sambil mengisi daripada BKD ini, mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan sebagainya, kita bisa melihat di bagian simpulan. Simpulan ini berarti rangkuman dari pelaksanaan ataupun pengisian daripada BKD-nya, mulai dari pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian, penunjang, dan yang lainnya.